Tanggal 23 Januari 2025 akan menjadi hari bersejarah bagi 9,4 juta ASN dan pensiunan Indonesia. Pemerintah akhirnya mengumumkan pencairan tunggakan gaji dan kenaikan pensiun yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi tunggu dulu, kenapa tunggakan ini bisa terjadi? Dan siapa saja yang berhak menerima? Berapa nominalnya? Saya akan bongkar semua faktanya sampai tuntas, termasuk rencana besar pemerintah untuk menaikkan gaji ASN demi menekan korupsi dan meningkatkan produktivitas. Ditambah lagi, ada kabar mengejutkan tentang swasembada beras yang berhasil dicapai hanya dalam 1 tahun, padahal targetnya 4 tahun. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal masa depan Indonesia. Jadi, tonton sampai habis karena informasi ini sangat penting untuk Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam dimanapun Anda menonton video ini. Hari ini saya akan membahas berita yang sangat penting bagi jutaan keluarga Indonesia, khususnya para ASN atau aparatur sipil negara dan para pensiunan. Kabar baiknya, pada tanggal 23 Januari 2025 mendatang, pemerintah akan melakukan pencairan tunggakan yang telah lama ditunggu. Tapi sebelum kita masuk ke detail teknisnya, saya ingin Anda memahami dulu mengapa ini sangat penting dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita. Bayangkan Anda adalah seorang pensiunan yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk negara ini. Setiap bulan, Anda mengandalkan uang pensiun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari beli beras, bayar listrik, air, beli obat-obatan, biaya transportasi, sampai kebutuhan darurat yang tidak bisa diprediksi. Nah, ketika harga-harga kebutuhan pokok terus naik, tapi uang pensiun Anda tidak bertambah, tentu beban hidup akan terasa semakin berat, bukan? Inilah kenyataan yang dihadapi oleh jutaan pensiunan di Indonesia. Jadi, berdasarkan data terbaru, pencairan tunggakan ini akan menyentuh 9,4 juta penerima. Angka yang luar biasa besar, ini mencakup ASN pusat, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, ASN daerah, dan tentu saja para pensiunan. Untuk ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim, kenaikan ini meliputi 3 komponen utama, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Sementara untuk ASN daerah, mereka akan menerima komponen yang sama dengan ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Ini penting untuk digarisbawahi karena tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama. Nah, untuk para pensiunan, kenaikan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Mungkin bagi pejabat atau pengambil kebijakan, ini hanya soal angka di atas kertas. Tapi bagi pensiunan, ini adalah soal kelangsungan hidup sehari-hari. Setiap rupiah yang mereka terima sangat berarti. Oleh karena itu, pencairan tunggakan yang dijadwalkan pada 23 Januari 2025 ini menjadi angin segar yang sangat berarti bagi mereka. Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa bisa terjadi tunggakan? Kenapa tidak dibayar tepat waktu dari awal? Pertanyaan yang bagus dan memang perlu kita pahami bersama. Jadi begini, sistem pembayaran pensiun di Indonesia itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Prosesnya melibatkan verifikasi data jutaan pensiunan. Bayangkan saja, 9,4 juta data yang harus diverifikasi satu persatu untuk memastikan keakuratannya. Belum lagi ada penyesuaian kebijakan pemerintah yang terus berubah, perhitungan ulang berdasarkan tingkat inflasi, dan yang tidak kalah penting adalah sinkronisasi dengan sistem perbankan nasional. Proses verifikasi ini memang tidak sederhana, namun justru karena kompleksitas itulah pemerintah dan PT Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun harus ekstra hati-hati. Mereka harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan adalah hak sah pensiunan, bukan pembayaran yang berpotensi salah atau bermasalah di kemudian hari. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi uang rakyat dan memastikan tidak ada penyalahgunaan. Berdasarkan penjelasan resmi dari pemerintah, pencairan tunggakan ini akan dilakukan secara bertahap.
Jadi tidak sekaligus dalam satu hari, tapi akan masuk langsung ke rekening pensiunan sesuai dengan data yang tercatat di sistem PT Taspen. Ini artinya para pensiunan tidak perlu repot-repot datang ke kantor atau mengurus dokumen tambahan, uangnya akan langsung masuk ke rekening masing-masing. Praktis dan efisien. Sekarang mari kita bicara tentang rencana besar pemerintah terkait kenaikan gaji ASN. Kenapa ini penting? Karena pemerintah melihat kenaikan gaji ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tapi sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Banyak ahli ekonomi dan pakar kebijakan publik yang menganggap langkah ini sebagai terobosan positif. Kenaikan gaji ASN ini diyakini akan dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka. Logikanya sederhana, ketika seseorang merasa dihargai dan kompensasinya sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya, maka motivasi untuk bekerja lebih baik akan meningkat. Ini bukan teori baru, tapi sudah terbukti di berbagai negara dan organisasi di seluruh dunia. Sebetulnya, kenaikan gaji PNS ini memang adalah salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga agar aparatur sipil negara dapat memberikan pelayanan atau produktivitas yang optimum. Secara teori ekonomi, kalau memang ada pekerja yang dikompensasi lebih rendah dari produktivitas atau output yang dihasilkan, biasanya mereka akan menurunkan produktivitasnya. Ini yang disebut sebagai disinsentif dalam ilmu ekonomi. Tapi ada satu aspek yang lebih penting lagi yang perlu kita bahas, yaitu tentang korupsi. Kenaikan gaji ASN juga diyakini efektif untuk menekan angka korupsi di jajaran pemerintahan. Kenapa? Karena salah satu faktor pendorong korupsi adalah ketika seseorang merasa kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya. Tentu ini bukan pembenaran untuk korupsi ya, tapi ini adalah realita yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, ada potensi pengurangan kebocoran anggaran. Apa itu kebocoran anggaran? Kita tahu dari beberapa kasus sebelumnya bahwa ada oknum-oknum PNS yang melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti misalnya melakukan korupsi, pengelapan pajak, dan praktik-praktik tidak terpuji lainnya. Dengan kompensasi yang lebih fair dan gaji yang lebih tinggi, diharapkan praktik-praktik seperti ini bisa dikurangi secara signifikan. Tentu saja ini harus disertai dengan skema monitoring yang lebih intens dan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga tengah menggodok regulasi untuk pemerataan dan peningkatan kinerja ASN di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu program menarik adalah memberi kemudahan naik pangkat bagi ASN yang bertugas di perbatasan dan wilayah terdepan NKRI. Ini adalah bentuk penghargaan kepada mereka yang rela mengabdi di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga kedaulatan negara kita. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat gambaran lebih besar tentang visi pemerintah dalam membangun Indonesia. Presiden dalam pidatonya menyampaikan bahwa alhamdulillah bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi yang sangat besar. Ini bukan sekedar retorika politik, tapi fakta yang harus kita syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya. Cadangan batu bara Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Tapi tidak berhenti di situ, kita juga punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman. Dari kelapa sawit, kita bisa menghasilkan biodiesel yang ramah lingkungan. Dari batu bara, kita bisa menghasilkan gas, bensin, dan produk-produk energi lainnya. Kita bahkan bisa memproduksi DME yang merupakan alternatif pengganti impor LPG dari luar negeri. Indonesia juga memiliki potensi geotermal terbesar di dunia yang sayangnya belum kita manfaatkan secara maksimal. Bayangkan kalau semua potensi ini dikembangkan dengan serius, kita tidak perlu lagi bergantung pada impor energi. Kita juga punya potensi energi dari air yang melimpah, dan ke depan pemerintah berencana mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel untuk listrikasi di seluruh Indonesia. Target pemerintah adalah dalam 5 tahun ke depan, Indonesia bisa mandiri energi. Tidak perlu impor energi dari luar.
Ini adalah sasaran yang ambisius, tapi bukan tidak mungkin. Dan seperti yang disampaikan dalam pidato tersebut, tidak masalah kalau tidak tercapai dalam 5 tahun, bisa di tahun ke-6 atau ke-7. Yang penting adalah kita harus terus bergerak menuju ke arah sana dengan kerja keras dan konsistensi. Nah, bicara soal target dan pencapaian, ada satu kisah sukses yang perlu kita apresiasi. Waktu pemerintahan baru mengambil alih kepemimpinan nasional dan dilantik pada 20 Oktober, Presiden memberikan target kepada timnya untuk mencapai swasembada beras dalam waktu 4 tahun. Ini adalah target yang sangat berat mengingat kompleksitas sektor pertanian kita. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Ternyata target yang seharusnya dicapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan hanya dalam 1 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga-duga oleh siapapun, termasuk para ahli dan pengamat. Ini adalah hasil kerja keras dari tim yang solid dan sinergi kabinet yang bekerja sama dengan baik. Semua kementerian dan lembaga bekerja sama tanpa ego sektoral. Bagaimana caranya? Salah satu kunci suksesnya adalah dengan memangkas regulasi yang tidak masuk akal. Contohnya adalah kasus pupuk. Dulu, pupuk sangat sulit dan langka, para petani menjerit. Padahal pabrik pupuk adalah milik negara dan pupuk kita subsidi dari pemerintah. Tapi kenapa sampai ke petani sangat sulit? Jawabannya adalah birokrasi yang berbelit-belit. Waktu itu ada 145 peraturan yang harus dipenuhi. 145 peraturan. Bayangkan betapa rumitnya. Ada 11 kementerian dan lembaga yang harus menyetujui dan menandatangani, ditambah lagi harus ada tanda tangan gubernur dan bupati. Jadi dari pabrik sampai ke petani dibutuhkan 13 tanda tangan. Ini adalah contoh nyata dari birokrasi yang menghambat, bukan memfasilitasi. Apa yang dilakukan pemerintah? Mereka menghapus semua 145 peraturan tersebut. Sekarang tidak perlu 13 tanda tangan, cukup satu tanda tangan dan satu instruksi, kemudian pupuk langsung bisa sampai ke petani. Petani juga tidak perlu repot dengan berbagai macam dokumen, cukup kartu penduduk dan persetujuan dari kepala desa yang membuktikan bahwa dia memang petani di wilayah tersebut. Hasilnya luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa kita, pemerintah berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Sesungguhnya Menteri Pertanian melaporkan bisa menurunkan sampai 25%, tapi pemerintah memutuskan cukup 20% saja agar pabrik masih bisa mendapat keuntungan 5%. Ini adalah win-win solution yang cerdas. Petani sudah sangat berterima kasih dengan penurunan 20%. Dan yang lebih mengejutkan lagi, walaupun harga diturunkan, ternyata volume penjualan pupuk justru naik sebesar 700.000 ton. Ini membuktikan bahwa dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan yang cukup, petani menjadi lebih produktif. Sekarang petani beras juga merasakan dampak positifnya. Penghasilan mereka naik, nilai tukar petani naik dari 106 menjadi 175, yang merupakan angka tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan beras kita juga tertinggi, produksi beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Ini adalah prestasi yang luar biasa dan harus kita apresiasi. Ini bukan soal menepuk dada atau pamer prestasi, tapi ini adalah tentang membangun kepercayaan diri sebagai bangsa. Kita harus menjadi bangsa yang percaya diri, bangsa yang bangga dengan prestasi yang kita capai. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang rendah diri, bangsa yang selalu merasa kalah, atau merasa tidak mampu bersaing dengan bangsa lain. Kembali ke topik utama kita tentang pencairan tunggakan pada 23 Januari 2025, ini adalah bagian dari upaya besar pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. ASN dan pensiunan adalah tulang punggung birokrasi kita. Mereka yang selama ini melayani masyarakat, mengurus administrasi negara, menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan berbagai tugas penting lainnya. Jadi wajar kalau mereka mendapat perhatian khusus. Pencairan tunggakan ini bukan hanya soal angka atau uang, tapi juga soal penghargaan dan pengakuan atas kontribusi mereka. Ini juga adalah bentuk keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Untuk Anda yang mungkin adalah bagian dari 9,4 juta penerima, pastikan data rekening Anda di PT Taspen sudah benar dan aktif. Jangan sampai karena kesalahan data administratif Anda terlambat menerima haknya. Jika ada yang perlu diperbarui, segera hubungi kantor PT Taspen terdekat atau kantor tempat Anda dulu bekerja. Bagi Anda yang memiliki orang tua atau keluarga yang merupakan pensiunan, bantu mereka untuk memastikan semua data sudah benar. Kadang-kadang para lansia kita tidak terlalu paham dengan urusan administratif digital. Jadi peran keluarga sangat penting di sini. Yang perlu diingat juga adalah bahwa pencairan ini dilakukan secara bertahap. Jadi jangan panik kalau pada tanggal 23 Januari uangnya belum masuk ke rekening. Mungkin Anda ada di gelombang kedua atau ketiga. Yang penting adalah tetap pantau rekening dan jika sampai batas waktu yang ditentukan belum juga masuk, barulah Anda bisa menghubungi pihak terkait untuk konfirmasi. Satu hal lagi yang penting untuk digarisbawahi adalah tentang transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan PT Taspen harus memastikan bahwa proses pencairan ini berjalan dengan transparan. Data penerima harus jelas, nominal yang dibayarkan harus sesuai perhitungan yang benar, dan tidak ada pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses ini. Kita sebagai masyarakat juga punya peran untuk mengawasi. Jika Anda menemukan ada praktik yang tidak benar, ada pungutan yang tidak seharusnya, atau ada ketidaksesuaian dalam jumlah yang diterima, jangan ragu untuk melaporkan. Ini adalah hak Anda sebagai warga negara dan bagian dari sistem check and balance dalam demokrasi kita. Melihat ke depan, kenaikan gaji ASN yang sedang digodok pemerintah juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Tidak bisa hanya terima gaji lebih tinggi, tapi kinerja tetap sama. Harus ada standar kinerja yang jelas dan mekanisme evaluasi yang objektif. ASN yang berkinerja baik harus dihargai, sementara yang berkinerja buruk harus diberi pelatihan atau sanksi yang sesuai. Reformasi birokrasi harus terus berjalan. Tidak cukup hanya dengan menaikkan gaji, tapi juga harus ada pembenahan sistem, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan yang paling penting adalah perubahan mindset. ASN harus melihat dirinya sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa atau pihak yang harus dilayani. Contoh sukses swasembada beras yang saya ceritakan tadi adalah bukti bahwa ketika ada political will yang kuat, kerjasama yang solid, dan pemotongan birokrasi yang tidak perlu, kita bisa mencapai target yang bahkan melampaui ekspektasi. Ini harus menjadi spirit dalam setiap program pemerintah. Untuk mencapai kemandirian energi seperti yang menjadi target pemerintah, diperlukan investasi yang besar, teknologi yang tepat, dan konsistensi dalam pelaksanaan. Tapi dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, ini bukan mimpi yang mustahil. Yang diperlukan adalah manajemen yang baik dan menghindari praktik korupsi yang bisa menggerogoti anggaran negara. Disinilah pentingnya kenaikan gaji ASN tadi. Dengan kompensasi yang layak, diharapkan integritas ASN meningkat dan korupsi berkurang. Uang yang seharusnya hilang karena korupsi bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program kesejahteraan lainnya. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya fokus pada aspek ekonomi atau materi saja. Pencairan tunggakan dan kenaikan gaji memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun bangsa yang berkarakter, yang punya integritas, yang gotong royong, dan yang selalu berusaha untuk maju. Nilai tukar petani yang naik, produksi beras yang meningkat, harga pupuk yang turun, semua itu adalah indikator ekonomi yang baik. Tapi jangan lupa, di balik angka-angka itu ada manusia-manusia yang hidupnya terpengaruh. Ada petani yang sekarang bisa menyekolahkan anaknya lebih tinggi, ada pensiunan yang tidak lagi was-was setiap akhir bulan, ada ASN yang bisa fokus bekerja tanpa khawatir tentang kebutuhan keluarga. Untuk para pemuda Indonesia, lihatlah contoh-contoh pencapaian ini sebagai motivasi. Negara kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya sumber daya alam yang melimpah. Kita punya jumlah
jumlah penduduk yang besar, yang bisa menjadi bonus demografi kalau dikelola dengan baik, dan kita punya posisi strategis secara geografis. Yang diperlukan adalah SDM yang berkualitas, yang punya skill, yang inovatif, dan yang punya semangat untuk membangun negeri. Jangan cepat puas dengan pencapaian yang ada, tapi jadikan itu sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh lagi. Bagi Anda yang berencana menjadi ASN, pahami bahwa ini bukan hanya soal gaji dan tunjangan. Ini adalah panggilan untuk mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. Dengan kenaikan gaji yang dijanjikan, tentu itu adalah bonus yang baik, tapi jangan jadikan uang sebagai satu-satunya motivasi. Jadilah ASN yang berintegritas, yang profesional, dan yang benar-benar memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Untuk para pensiunan yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian Anda selama ini. Pencairan tunggakan yang akan dilakukan pada 23 Januari 2025 adalah hak Anda yang memang sudah seharusnya diterima. Gunakan uang itu dengan bijak untuk kebutuhan Anda dan keluarga. Dan tetaplah menjadi teladan bagi generasi muda dengan cerita-cerita pengabdian dan pengalaman Anda. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa pencairan tunggakan gaji ASN dan pensiunan pada 23 Januari 2025 ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan total 9,4 juta penerima, ini adalah program yang sangat besar dan memerlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Kita harus apresiasi upaya pemerintah dan PT Taspen yang bekerja keras untuk memverifikasi data dan memastikan setiap rupiah sampai ke tangan yang berhak. Memang prosesnya tidak mudah dan memakan waktu, tapi ini adalah bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan di kemudian hari. Rencana kenaikan gaji ASN yang sedang digodok juga patut kita dukung, dengan catatan bahwa ini harus diikuti dengan peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan mulia untuk menekan korupsi dan meningkatkan produktivitas harus benar-benar terwujud, bukan hanya janji di atas kertas. Contoh kesuksesan swasembada beras membuktikan bahwa dengan kerja keras, sinergi yang baik, dan pemangkasan birokrasi yang tidak perlu, kita bisa mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Ini harus menjadi spirit dalam setiap program pembangunan. Target kemandirian energi dalam 5 tahun ke depan adalah visi yang ambisius, tapi bukan tidak mungkin. Dengan kekayaan sumber daya yang kita miliki, dari batu bara, kelapa sawit, geotermal, energi air, hingga solar panel, Indonesia punya semua yang diperlukan. Yang dibutuhkan hanya manajemen yang baik dan komitmen yang kuat. Mari kita bersama-sama mendukung program-program pemerintah yang baik sambil tetap kritis dan mengawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan yang dijanjikan. Kita adalah bagian dari bangsa ini, dan masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar tentang pencairan tunggakan ini dan rencana kenaikan gaji ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.